Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Besok kita lanjutkan lagi tutorial belajar RAB-nya yang sempat tertunda. Untuk pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan perhitungan volume pada lingkup pekerjaan atap. Jadi di pertemuan sekarang kita akan coba membahas cara menghitung volume untuk lingkup pekerjaan plafon. Pada lingkup pekerjaan plafon ini terdiri dari urian pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan rangka plafon dari kayu, ukurannya 57, kemudian jarak gridnya 60 kali 60 cm. Nah, kemudian untuk pekerjaan yang kedua ada pekerjaan plafon dari triplek tebal 4 mili. Kemudian yang terakhir ada pekerjaan list profil atau list plafon ukurannya 4 kali 4 cm. Jadi ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk item pembayaran untuk pembayaran pada pekerjaan baik itu rangka plafon dan plafon itu dalam bentuk luasan atau meter persegi ya, dimana kita nanti akan menghitung volumenya cukup satu saja, misalnya di bagian rangka plafon. Untuk volume pada bagian plafonnya nanti akan sama dengan berapa luas dari rangka plafonnya, seperti itu. Kemudian untuk yang bagian pekerjaan list profil untuk pembayarannya dalam satuan panjang atau meter lari ya. Jadi kita akan menghitung berapa panjang kebutuhan list profil pada rencana plafon yang kita buat. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut silakan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum kita mulai melakukan perhitungan volume di sini, ada baiknya kita melihat gambarnya terlebih dahulu ya. Di sini kebetulan untuk gambar rencana plafonnya saya sudah buatkan bentuknya seperti ini. Nah, kebetulan di gambar rencana plafon ini saya tidak memperlihatkan seperti apa bentuk dari rangka plafonnya, melainkan di sini hanya terlihat plafon dari triplek saja ya. Kemudian di sini juga ada keterangan di mana untuk rangka plafon kita dari kayu, kemudian untuk ukurannya 57 dan jarak rangka plafon yaitu gridnya ukuran 60 kali 60 cm ya. Jadi arah horizontal 60, kemudian arah vertikalnya 60 gitu. Kemudian selain itu juga ada plafon triplek ya, tebalnya 4 mili. Kemudian yang terakhir ada list profil ukuran 4 kali 4 cm. Selain gambar rencana plafon, di sini sudah ada posisi untuk potongan satu-satu, kemudian ada potongan dua-dua ya. Nah, untuk gambar detail plafon potongan satu-satu seperti ini. Kemudian untuk posisi list profilnya bisa dilihat pada di sini, kemudian di sini juga ada ya. Kemudian untuk rangka plafonnya yang bagian atas yang di sini untuk jarak gridnya itu 60 kali 60 cm ya. Kemudian untuk plafon menggunakan triplek tebal 4 ya. Nah, keterangan di sini sama. Kemudian untuk detail plafon pada potongan 22 bentuknya berbeda ya. Plafonnya mengikuti kemiringan dari atap ya. Jadi bisa dilihat pada gambarnya. Oke, berikutnya kita langsung saja melakukan perhitungan volume pada lingkup pekerjaan plafon ya. Yang pertama kita mulai dari pekerjaan rangka plafonnya. Di sini untuk metode perhitungan agar lebih mempermudah kita ya, saya sengaja mengelompokkan di mana kelompok yang pertama itu plafon dalam ya. Ini di bagian ruangan. Nah, untuk posisinya bisa kita lihat pada gambar. Kalau untuk pada gambar rencana plafon ini untuk bagian plafon dalam atau ruangan yang ini ya, segmennya yang ini, kemudian di sini ada lagi satu. Kemudian yang kedua ada plafon luar, posisinya tepatnya di selasar atau teras depan ya. Kalau pada gambar posisinya di sini batasannya ya sampai ke sini. Nah, ini untuk yang teras depan. Kemudian untuk yang bagian sisi belakang batasannya dari sini ya sampai ke sini.
Kemudian selain itu ada bagian sisi kiri ya, sisi kiri di sini ada 2 bidang. Kemudian yang terakhir ada di sisi kanan. Oke, kita langsung saja. Di sini data yang perlu kita inputkan yaitu jumlah bidang ya. Nah, untuk jumlah bidang ini kita lihat di bagian ruangan ya. Jumlah bidang yang sama yaitu jumlahnya ada 2, di sini 1, kemudian di sini 1 ya. Jadi kita masukkan datanya 2 buah ya, karena untuk lebar maupun panjangnya adalah sama ya. Oke, data berikutnya yang perlu kita inputkan yaitu lebar dari ruangannya berapa. Nah, untuk lebar bisa dilihat dimensinya di sini. Kalau untuk mengukurnya kita ambil dari tepi dinding yang di sini, kemudian sampai ke sini ya, kita ukur seperti ini. Kita peroleh lebarnya yaitu 6,8. Kita masukkan datanya 6,8. Kemudian data berikutnya adalah panjang. Untuk panjang ruangan kita juga bisa mengukur dari dinding tepi sini sampai ke sini ya. Nah, kita cek untuk panjangnya yaitu 8,85. Kita inputkan datanya 8,85. Langkah berikutnya kita akan menghitung luasnya. Caranya gampang ya, ini kita tinggal sama dengan data ya, ambil data lebarnya dan dikali dengan panjang ya. Oke, kita buatkan rumusnya, jumlah bidang kemudian dikali dengan lebar kemudian dikali dengan panjang, sehingga diperoleh untuk luas plafon dalam atau di bagian ruangan yaitu 120,36 meter persegi ya. Oke, kita masuk ke plafon luar atau tepatnya di selasar atau teras depan ya. Nah, untuk jumlah bidang bisa kita lihat ini, bidangnya cuma ada 1 ya, jadi kita masukkan datanya 1. Kemudian untuk lebar, nah khusus untuk lebar pada bagian selasar atau teras depan ya, kita tidak menggunakan lebar yang di sini. Lebih baik kita menggunakan lebar yang terdapat pada detail plafon, baik itu potongan satu-satu ya, atau kalau untuk potongan 22 tidak nambah. Oke, untuk lebarnya kita menggunakan data yang di sini ya, ini plafonnya. Kalau kita ukur secara cepat menggunakan AutoCAD, kita menggunakan Command LI saja. Nah, untuk panjang data keseluruhannya yaitu 2,82 ya. Oke, kita masukkan datanya 2,49, kita tambahkan dengan 0,33 ya. Nah, dapat 2,82 ya. Oke, untuk berikutnya adalah data panjang ya. Untuk data panjang bisa kita lihat pada rencana plafonnya. Di sini jika kita ukur dari tepi sini sampai ke sini, diperoleh panjangnya yaitu 18,15 ya. Kita masukkan datanya 18,15. Nah, untuk luasnya kita gunakan rumus yang kita buat sebelumnya. Kita kopikan saja seperti ini. Nah, diperoleh untuk luas bidang plafonnya yaitu 51,18 meter persegi. Oke, kita lanjutkan ke plafon di bagian sisi belakang. Nah, untuk sisi belakang bisa kita lihat di sini. Untuk bidangnya yang ini ya, dan jumlah bidangnya kita masukkan 1. Kemudian untuk lebar kita cek di bagian detail plafon potongan satu-satunya ya. Nah, di sini untuk cara cepatnya menggunakan LI seperti ini ya. Nah, sehingga didapat hasil 0,821. Oke, kita tambahkan saja 0,49 kita tambahkan 0,33. Nah, kemudian untuk data panjang jika kita ukur dari sisi sini sampai ke sini itu diperoleh panjangnya 18,15 ya, berarti sama dengan panjang plafon di teras depan. Oke, kita masukkan datanya. Kemudian untuk bagian luas kita kopikan formulanya seperti ini. Oh, sorry, kita ulangi. Nah, diperoleh untuk luas bidang plafonnya yaitu
14,88 meter persegi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pada plafon luar, posisinya di samping kiri ya. Jadi kita cek di samping kiri. Nah, untuk jumlah bidang, kebetulan di sini ada 1, 2 ya. Jadi kita masukkan datanya. Jumlah bidang ada 2. Kemudian untuk lebar, kita bisa ngecek di bagian rencana plafon ya, bagian sini. Nah, kita ukur dari ke sini sampai ke sini, ukurannya yaitu 0,93. Kita masukkan datanya 0,93. Kemudian untuk data panjang, kita menggunakan gambar detail plafon tepatnya potongan 22 ya. Di sini kita lihat karena plafonnya pada posisi yang di samping kiri maupun kanan, kemiringannya mengikuti dari kemiringan atap. Jadi untuk panjang satu bidang ini ya, kita peroleh ukurannya yaitu 6,15. Oke, kita masukkan datanya 6,15. Nah, untuk formula kita tinggal copy saja. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh untuk luas bidang plafon di samping kiri yaitu 11,44 meter persegi ya. Untuk samping kanan, karena bentuknya sama, kemudian ukurannya juga sama, kita gunakan saja data ini ya. Kemudian seperti ini. Langkah berikutnya kita totalkan. Kita ambil data plafon ruangannya, luasnya berapa, kemudian untuk plafon teras depannya berapa, sisi belakang berapa ya, kemudian samping kiri dan samping kanan ya. Kemudian kita belakang. Nah, didapat untuk total luas rangka plafon yaitu 209,3 meter persegi ya. Kemudian kita lanjutkan ke pekerjaan plafonnya. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, untuk volume rangka plafon sama dengan volume plafonnya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi, kita tinggal copy cat saja ya, seperti ini. Nah, kita sudah oke. Sehingga untuk volume plafonnya juga 209,3 meter persegi ya. Oke, ini yang terakhir yaitu pekerjaan list profil atau list plafon ya. Kita akan coba menghitung berapa panjang kebutuhan list profilnya. Nah, di sini saya juga mengelompokkan untuk mempermudah ya. Ada list profil bagian dalam atau ruangan. Jadi untuk posisinya bisa kita lihat pada gambar rencana plafon ya. List profil posisinya di bagian sini, ke sini, dan kembali ke sini lagi ya. Jadi kita akan coba hitung. Nah, untuk jumlah bidang kita masukkan. Jumlah bidangnya ada 2 ya. Kemudian untuk panjang kita tambahkan. Di sini ukurannya 6,8. Kita tambahkan dengan 8,85. Kemudian kita tambahkan dengan 6,8 lagi ini, kemudian 8,85. Nah, langkah berikutnya kita jumlahkan. Nah, untuk panjang list profil di bagian satu bidang ruangan yang ini ya, diperoleh 31,3 ya. Sekarang kita tinggal kalikan jumlah bidang, kita kalikan dengan panjangnya ya, panjang satu bidang. Oke, diperoleh panjang keseluruhan yaitu 62,6 meter lari ya. Jadi ini khusus untuk list profil di bagian ruangan. Sekarang kita lanjutkan di bagian selasar atau teras depan. Untuk jumlah bidangnya 1 ya. Kemudian untuk panjang kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk panjangnya
kita menggunakan 18,15 ya. Ini posisi yang bagian sini. Kalau untuk gambar potongannya bisa dilihat yang di sini. Oke, kita masukkan datanya 18,15. Nah, khusus yang bagian arah ke dinding yang di sini ya, tepatnya yang di sini, itu kita akan menggunakan ukuran yang ini ya, karena di sini ada kolomnya timbul seperti ini. Jadi kita akan coba mengukur panjangnya sesuai dengan alur yang ada ini ya, kita cocokkan seperti ini. Nah, ini untuk perhitungan secara detailnya ya. Jika ingin menggunakan panjang 18,15 juga boleh, silahkan. Oke, karena di sini saya sudah garis ya, kita tinggal ukur berapa. Nah, boleh panjangnya 18,75 ya, lebih panjang dari bagian yang di sini. Oke, kita masukkan 18,75. Kemudian kita gunakan formula ini, kita silakan ya. Nah, boleh untuk bagian belakang atau teras depan, panjang lift profil yang digunakan yaitu 36,9 meter. Oke, kita kalikan ya. Ini totalnya ya, 36,9 meter. Oke, sekarang kita bergeser ke bagian sisi belakang ya. Untuk sisi belakang jumlah benangnya juga sama 1. Kemudian untuk panjang kita cek di sini. Kalau untuk yang bagian di sini kita menggunakan ukuran 18,15. Kemudian yang di bagian sisi arah ke dinding kita menggunakan data yang ini ya, panjang yang ini. Oke, masukkan datanya 18,75. Untuk list profil yang bagian sisi depan dan belakang juga hampir sama ya. Oke, sedikit tambahan di sini ya. Untuk yang bagian teras depan sempat terlupakan ya. Di sini juga ada list profilnya ya pada bagian kolom untuk teras depan ya. Jadi boleh kita masukkan data ini. Nah, kita masukkan berapa keliling kolomnya. Kita ukur saja seperti ini, 0,8. Kemudian berapa jumlah kolomnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita masukkan di sini 0,8. Kita tadi 7 buah kolom ya, jadi dapatnya 5,6. Nah, jadi untuk bagian teras depan panjang untuk list profilnya menjadi 42,5 ya. Sedangkan untuk yang di sisi belakang yaitu tetap 36,9. Oke, sekarang kita lanjutkan di bagian samping kiri. Untuk samping kiri posisinya bisa dilihat di sini ya. Untuk yang arah ke dinding, topi-topinya bagian sini, jadi kita ukur saja. Ya, 5,22. Kemudian untuk yang bagian arah ke Islam yang arah ke sini itu sama dengan panjang plafon yang di sini yaitu 6,15. Kemudian sebagai tambahan yang bagian di sini 0,93. Oke, kita masukkan datanya, jumlah bidang atau di sini jumlah bidang kita masukkan sama 2. Kemudian untuk panjang kita masukkan data 5,22, kemudian ditambah dengan 6,15, kemudian ditambah dengan kita cek lagi 5,22, 6,15 ditambah dengan 0,93. Oke, 0,93. Nah, ini kita totalkan
Nah, langkah berikutnya kita kalikan ya dengan jumlah bidang. Nah, karena yang barusan kita hitung yaitu dari sini sampai ke sini, kemudian ditambah ini, kemudian ditambah ini ya. Kemudian karena di sini ada dua, kiri dan kanan, ada dua bidang ya, jadi kita kalikan dua. Nah, jadi dapat untuk panjang disk profil di samping kiri yaitu 24,6 meter. Untuk samping kanannya karena bentuknya sama, ukurannya juga sama, jadi kita gunakan saja data ini. Nah, terakhir kita totalkan. Oke, kita masukkan datanya. Sehingga diperoleh untuk total panjang list profil atau list plafon yaitu 191,2 meter. Jadi langsung link ke sini. Oke, demikian untuk penjelasan cara menghitung volume pada lingkup pekerjaan plafon. Untuk bahan ini bisa sobat download secara gratis. Nanti saya akan lampirkan linknya pada deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Oke, demikian penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika sobat menyukai video ini, silahkan like. Jika ingin memberikan saran, silahkan ketik di kolom komentarnya. Ini yang terpenting, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.